Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Muhammad Marcel Putra dengan NIM 0575555806. Di sini saya akan menjelaskan mengerjakan tugas 2 dari struktur data, yaitu mengerjakan struktur data dengan metode stack LIFO, kemudian QU Vivo, yang terakhir Quickshot. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang LIFO. Sebenarnya definisi LIFO itu apa? LIFO adalah sebuah struktur data stack yang mengusung konsep last in, last out, yaitu barang yang terakhir masuk dia akan terakhir yang keluar. Atau kalau nggak barang ya data lah. Di sini kita pertama mengimport scanner, kemudian mengimport library Java Util stack. Kemudian kita masuk ke dalam codingan yang pertama. Terdapat stack dengan tipe data integer atau kemudian tumpukan sama dengan new stack. Kemudian scanner input, new scanner atau system in. Stack integer, kemudian tumpukan membuat objek stack baru bernama tumpukan yang khusus menampung data angka bulat. Kemudian scanner digunakan untuk menilai input dari pengguna melalui keyboard. Kemudian terdapat proses memasukkan data. Di sini terdapat for, kemudian melakukan looping integer i sama dengan 1. Jadi tipe data integer i ini dimulai dari angka 1, kan biasanya dimulai dari angka 0. Ini saya buat dimulai dari 1 agar lebih memudahkan lah. Dan jika i kurang dari jumlah data, maka dia akan di-increment atau ditambahkan. Kemudian terdapat sistem outprint memasukkan data i yang pertama itu berapa itu akan menambah secara terus menerus. Kemudian yang bawah ini menampilkan kondisi sebelum pop atau sebelum terisi data. Kemudian ini proses mengambil data. Yang terakhir terdapat kondisi sesudah pop. Sekarang nah, ini karena kita akan memasukkan 8 data, maka kita beri informasi untuk memasukkan minimal 8 data. Misal kita kasih data 13 data ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, untuk kondisi sebelum pop yang ini menampilkan data dari data yang pertama dimasukkan ke data yang terakhir dimasukkan. Jadi stack saat ini kan ada 13 data. Data yang pertama kali masuk ada 1, kemudian disuruh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan terakhir ada 13. Elemen paling atas kan last in, first out. Karena kita menggunakan konsep LIFO, jadi elemen paling atas itu ada di nomor 13. Misal berapa banyak elemen yang ingin di pop, maka pasti kita ingin mengambil 4 elemen lah. Kita ambil 4 elemen. Nah, maka elemen yang di atas, jadi dari 13 ini keluar 13, 12, 11, 10 sampai 9 sampai 10 ini keluar. Jadi 4 data ini akan keluar karena kita akan mengeluarkan data tersebut. Jadi kondisi akhir stack itu ada tersisa 9, yaitu terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Untuk contoh lebih mudahnya seperti ini. Nah, ini barang masuk pertama terdapat barang 1, kemudian terdapat data masuk, kemudian 2, terdapat data selanjutnya 3. Nah, kan tumpukannya ini seperti
tumpukan barang dari stok terlama ke stok yang terbaru. Nah, ini stok yang lama dia nggak akan keluar, jadi data yang awal masuk dia akan mengendap, tapi barang yang terakhir masuk dia akan keluar terlebih dahulu, seperti itu. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke tugas yang nomor 2. Nah, untuk yang nomor 2 ini kita akan menggunakan QW menggunakan sistem FIFO, yaitu first in first out. Untuk first in first out sendiri itu adalah data yang pertama kali masuk dia akan pertama kali keluar, persis seperti antrean di dunia nyata, misal seperti kasir atau loket tiket atau dan lain sebagainya lah. Misal kalau contohnya loket tiket kan kita masuk pertama, kita akan keluar terlebih dahulu. Pertama kita menginisialisasi pembuatan objek QW. Terdapat import Java Handling List, kemudian QW dan scanner. Kemudian buat public class kelas 2, terus kemudian kita public static void main buat fungsi di dalam ini. Kemudian terdapat QW integer antrean sama dengan new link list, scanner input sama dengan new scanner. Jadi data yang ini akan dibuat masuk ke dalam tipe data ini. Terus ini menampilkan tulisan biasa program tersebut data QW default, kemudian memasukkan jumlah data yang ingin di NQW minimal 8. Dan terdapat tipe data integer dengan tipe data integer dengan variabel jumlah data sama dengan input next integer. Dan kita memastikan minimal 8 data sesuai instruksi. Jika jumlah data yang akan kita input kurang dari 8, sistem akan otomatis langsung tidak bisa digunakan Anda masukkan kurang dari 8 data. Kemudian kita lanjut ke bawah, dapat sistem outprint proses NQW menggunakan looping for integer i sama dengan 1 dan i kurang dari jumlah data. Kemudian akan memasukkan data sampai jumlah data terpenuhi. Dan ini menampilkan kondisi sebelum DQW. Terus yang terakhir kondisi sesudah DQW. Mari saya run terlebih dahulu agar lebih jelasnya. Saya clear dulu ya. Nah, yang pertama masukkan jumlah data yang ingin di NQW 08. Kita masukkan data, anggapannya berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini sebelum di DQW terdapat 8 data. Terdapat data 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, data yang terdepan 3. Jadi karena konsepnya first in first out, jadi data yang paling depan adalah yang pertama kali masuk. Kalau yang konsep FIFO tadi kan data yang terakhir masuk dia akan keluar terlebih dahulu. Terus berapa banyak elemen yang ingin di misal 3. Nah, elemen yang terisa tinggal 5. Karena data dari ini kan tadi sudah dimasukkan dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita keluarkan sebanyak 3. Jadi yang pertama kali keluar adalah 3. Selanjutnya yang keluar selanjutnya 4, 5, begitupun seterusnya sampai data ini habis. Terdapat contoh konsep FIFO ini. Untuk konsep FIFO ini sendiri, jadi barang yang pertama kali masuk dia akan pertama kali keluar. Contoh misal di sini kan terdapat data D1, D2, D3, D4 atau C1, C2, C3, C4. Nah, misalkan baca dalam data ini hanya
terdapat elemen 8. Ini terdapat 8 yang cukup lah hanya untuk 5 untuk mencakup penyimpanan. Ya kan kita perlu, jika kita akan memasukkan C5, kita kan perlu mengeluarkan. Ya, jadi karena konsep FIFO yaitu first in first out, maka C1-nya yang pertama kali masuk dia akan keluar. Jadi yang C5 masuk, kemudian C1 akan keluar karena dia akan masuk pertama. Kita klik dulu. Untuk konsep FIFO dan LIFO yang sering digunakan ya tergantung penggunaan juga sih, tapi kebanyakan kalau di dunia kerja saya menggunakan konsep FIFO yaitu first in first out. Sekarang masuk ke dalam tugas nomor 3 yaitu quick sort. Apa itu quick sort? Quick sort menggunakan strategi defend dan conquer dan taklukan. Cara kerjanya adalah memilih satu elemen sebagai pivot, lalu mengatur ulang array sehingga elemen yang lebih kecil dari pivot pindah ke kirinya dan elemen yang lebih besar pindah ke kanannya. Jadi konsep quick sort ini sendiri tergantung penggunaan juga, bisa diurutkan dari yang terkecil yang terbesar atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang pertama terdapat fungsi public static void main dan scanner input sama dengan new scanner. Dan sistem out kita memasukkan jumlah data yang akan diurutkan 8, terdapat integer dengan tipe data integer, kemudian variabel n akan dimasukkan input next. Kemudian jika variabel ini tidak terpenuhi, dia akan memberi peringatan jumlah data kurang dari 8. Dan sistem outprint ln masukkan n menggunakan looping, yaitu integer i sama dengan 0. Jika i kurang dari n, maka dia akan didiagramkan sampai memenuhi kondisi n ini. Kemudian data menggunakan array dan input, dan tampilkan data sebelum diurutkan dan proses quick sort. Kemudian tampilkan data sesudah diurutkan. Ini adalah fungsi untuk pertama quick sort, yaitu jika low kurang dari tinggi, misal dari kecil lebih kecil dari yang kanan, maka dia akan pindah secara otomatis. Ini fungsi untuk menentukan partisipasi pivot. Pivot ini bisa berganti-ganti, yang mungkin saya akan menjelaskan lewat gambar agar mudah dimengerti. Ini adalah simulasi quick sort untuk mengurutkan data dari yang kita coba pakai programnya dulu aja. 8 45 65 75 75 22 01 23 dan 15 sama 10. Sini saya menjelaskan mengenai metode mengurutkan quick sort dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang menjadi pivot pertama itu adalah posisi yang kedua ini, atau misal array ke-1 lah. 65 ini akan dicek kondisi ke 45, apakah 65 ini lebih besar dari 45. Jika memenuhi kondisi, maka yang berpindah adalah pivot. Pivotnya berpindah ke data yang 75 ini. Dan pivot 75 mengecek kondisi lagi apakah dia lebih besar dari 65. Iya, maka pivot akan otomatis ke data kedua-dua sama 22 ini. Dan nomor 22 ini dicek apakah dia lebih besar dari 75. Jika iya, maka dia akan berpindah ke sini, ini menjadi 22, kemudian 75 di sini. Dan cek lagi 22 apakah dia lebih besar dari 65. Jika iya, maka akan bergeser lagi. Jadi 22, jadi urutan menjadi 45, 22, 65, 75. Dan cek lagi apakah 22 lebih
kecil dari 45, iya. Nah, jadi nanti 22 akan berpindah ke sini menjadi 22, 45, 65, 75, 1, 2, 3, 15, 10. Begitupun seterusnya sampai data ini urut. Jadi kondisi pivot misal sudah memenuhi, pivot akan berpindah. Tetapi jika pivot tidak memenuhi, maka dia akan mengecek kondisi ke yang terkecil atau yang terbesar untuk berpindah. Jadi menggunakan data dengan metode full shot begitu. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.